ada fakta menarik terkait pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana pada sepanjang 2021, sekitar 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah menjadi penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Sebelum adanya pandemi COVID-19, partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif pun sudah berkisar 60% dari total 64 juta unit usaha pada periode 2014 hingga 2018. Peningkatan ini sekaligus membuktikan ketangguhan perempuan untuk berbisnis di tengah krisis serta menjadi penopang ekonomi ketika bisnis lain goyah karena pandemi. Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan bisa berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, siap berdaya saing, dan terintegrasi dengan sektor-sektor industri berkelanjutan seperti industri digital, industri halal, industri pariwisata, dan industri hijau. Terlebih lagi, ekonomi kreatif juga merupakan sektor ekonomi yang mengandalkan keterampilan dan kreativitas. Sektor ini memiliki nilai tambah bagi suatu bangsa jika memiliki unsur budaya sebagai keunggulan kompetitif. Mengingat vitalnya sektor UMKM ini dalam perekonomian negara, maka sebagai pelaku dominan dan penggerak utama aktivitas ekonomi kreatif, perempuan layak dinobatkan sebagai pahlawan ekonomi kreatif. Secara histori, ketangguhan perempuan dalam berbisnis bukan merupakan hal yang baru. Dunia lebih dulu mengenal AHH, investor perempuan, yang terlibat dalam perdagangan timah dan tekstil pada era kejayaan Assyria sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang menjadikannya pebisnis wanita pertama yang tercatat di dalam sejarah. Sementara dalam sejarah Islam, istri Nabi Muhammad SAW misalnya, Khadijah binti Khuwailid, juga dikenal sebagai pedagang perempuan tangguh, cerdas, dan terampil dalam berbisnis yang lahir pada tahun 555 Masehi. Hingga saat ini, era globalisasi, tokoh-tokoh perempuan inspiratif dunia semakin banyak bermunculan mengembangkan ekonomi kreatif. Dalam industri film, kita mengenal Mira Lesmana dan Nia Dinata. Dalam industri musik, kita memiliki Melly Goeslaw dan Dewi. Industri fashion Indonesia juga mengenal perancang berkelas internasional seperti Anna Avanti, Dian Pelangi, dan Peggy Hartanto. Tidak hanya itu, di industri kuliner, kita mengenal ada Renata Muluk dan Karen Carlota. Sementara dalam bidang startup, ada Alamanda Santika dan Sinta Nurfauzia. Jika mengamati rekam jejak komunitas budaya di berbagai belahan dunia ini, perempuan berperan dalam membina dan melindungi nilai budaya yang kaya dan desain tradisional melalui industri kreatif. Hal ini dimanifestasikan dengan desain tradisional pada fashion, kerajinan tangan, cita rasa kuliner, dan gerakan tari tradisional yang menjadi ikon dan ciri khas bagi suatu bangsa. Seiring perkembangan ekonomi kreatif, kapabilitas perempuan juga dilihat dari kemampuannya dalam mengembangkan keterampilan dan memperoleh akses untuk menjadi mata pencarian. Namun sebenarnya, ada karakteristik khas perempuan dalam berwirausaha. Tangguhan dan kapabilitas perempuan dalam menggerakkan sektor wirausaha ekonomi kreatif tak lepas dari faktor karakteristik khas ini yang secara umum melekat di dalam diri perempuan itu. Karakteristik yang mendorong kesuksesan perempuan di bidang ini antara lain kepercayaan diri, ambisi, semangat, kerendahan hati, kemauan untuk belajar, kepemilikan target tujuan, ketegasan, sifat pekerja keras, keberanian, dan kegigihan. Memang, karakter tersebut tidak hanya eksklusif dimiliki perempuan, namun perempuan
cenderung lebih mampu memunculkan sifat transformasionalnya melalui karakter itu, guna membentuk jaringan atas relasi dengan orang lain. Sifat transformasional ini penting untuk mewujudkan kinerja kelompok yang baik. Secara sosial ekonomi, perempuan biasanya lebih berorientasi kepada kualitas pelayanan, nilai budaya, dan aspek pengembangan bisnis. Perempuan juga mahir bekerja secara mandiri dan mudah beradaptasi, baik dalam kapasitasnya sebagai pendiri usaha, karyawan, maupun decision maker. Ini merupakan kriteria yang dibutuhkan di dalam industri kreatif. Dalam konteks berwirausaha, perempuan memiliki daya inovasi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Nilai-nilai feminim dalam diri perempuan juga dapat membentuk model kepemimpinan yang unik, cenderung lebih peka dan kooperatif, dan ini penting untuk mewujudkan lingkungan kerja yang seimbang. Perubahan ekonomi global ditambah karakteristik perempuan tersebut telah berkontribusi mengubah status perempuan tidak lagi terbatas di ranah domestik, tapi juga berkiprah di luar rumah, di tempat kerja, dan membangun serta menjalankan bisnis.